Salam sehat dan sukses selalu buat semuanya. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Harvey York meminta Jesse Xavier agar mempertemukannya dengan Emery Wright di penjara naga. Bagaimana pertemuan pertama mereka? Agar tidak penasaran, langsung saja bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 6915 sampai 6919. Chapter 6915. Apakah ponselnya dihancurkan sendiri olehnya? Harvey York melirik cakram bukti fisik di satu sisi. Karena dia menghancurkan ponselnya, itu berarti pasti ada sesuatu yang tidak bisa dilihat di dalamnya. Sudahkah kamu memeriksanya? Jesse Xavier menggelengkan kepalanya dan berkata, pekerja di Departemen Bukti Fisik telah mencoba yang terbaik. Tapi ini adalah telepon satelit, dan rekaman panggilan tidak dapat ditemukan pada operator. Orang yang menghancurkan ponsel juga secara akurat menghancurkan chip dan kartu memori ponsel. Jadi kemungkinan mendapatkan data di dalamnya hampir nol. Harvey York mengerutkan kening dan berkata, dia tidak hanya mati dengan tegas, tetapi juga menghancurkan semua bukti secara mandiri. Itu berarti bahwa apa yang dia katakan padaku sebelum dia meninggal akan menjadi tidak masuk akal. Karena kesaksian orang mati tidak dapat diterima. Harvey York telah bekerja sama untuk membuat transkrip sebelumnya, jadi Jesse Xavier tahu apa yang Harvey York bicarakan. Tuan Muda York, apakah kamu yakin bahwa dalang dibalik masalah ini adalah Dan Parker? Atau haruskah dikatakan bahwa Dan Parker mendorong serangkaian insiden ini? Harvey York mengangguk dan berkata, aku memiliki kesimpulan seperti itu, tetapi tidak ada bukti, jadi kesaksianku tidak ada artinya. Jesse Xavier mengangguk, ragu sejenak, dan melanjutkan. Tapi kolegaku mungkin memiliki pendapat yang berbeda. Mereka telah membawa kembali Kiros Wright dan Roy Siates, yang sebelumnya dibebaskan dengan jaminan. Roy Siates sendiri mengakui bahwa rencana pembunuhan terhadapmu ini adalah balas dendamnya yang berpikiran sempit. Namun, karena Kiros Wright tinggal bersamanya, kami menduga bahwa masalah ini ada hubungannya dengan Emery Wright. Jadi, rekan-rekan kami telah pergi, membawa Emery Wright untuk diinterogasi. Harvey York mengerutkan kening dan berkata, Emery Wright? Jika kamu membawanya ke sini, apa kamu tidak takut akan menimbulkan masalah? Jesse Xavier berkata dengan ringan. Ini tentang pembunuhan perwakilan Aliansi Bela Diri Negara H, Presiden Aliansi Negara H dan Tuan Muda Longman. Meskipun Emery Wright memiliki identitas khusus, dia memiliki bukti untuk bisa ditunjukkannya. Wajar jika mengajukan pertanyaan kepadanya. Selain itu, Emery Wright sendiri bekerja sama dengan sangat baik. Dari sudut pandang ini, dimungkinkan untuk menunjukkan bahwa Emery Wright sendiri tahu bahwa dia bersalah. Tentu saja, itu pada akhirnya akan tergantung pada hasil persidangan. Harvey York menyipitkan mata pada tubuh di depannya, dan kemudian berkata dengan ringan. Aku belum secara resmi bertemu Emery Wright. Apakah menurutmu pantas bertemu dengannya sekarang? Jesse Xavier sedikit tertegun. Setelah beberapa saat, dia berbisik. Itu tidak pantas. Setidaknya, kami tidak sepenuhnya yakin bahwa Emery Wright akan membiarkan dirinya masuk sekarang. Kemungkinan dia bisa pergi setelah kami mengajukan pertanyaan. Jika demikian, menurutmu apa yang akan terjadi jika aku bertemu dengannya? Harvey York tersenyum tipis dan berkata, apa konsekuensinya? Jesse Xavier berkata dengan hati gravitasi yang panjang. Tuan Muda York, Emery Wright mengaku sebagai Tuan Muda pertama di Walsing. Meskipun dia rendah hati, dia tidak pernah menderita kerugian. Dan di matanya, tidak ada musuh, karena semua musuhnya telah diinjak-injak di telapak kakinya. Pada saat ini, semuanya belum beres. Jadi aku harap kamu jangan bertemu dengannya dulu. Begitu kalian bertemu, aku takut kalian berdua akan bertarung habis-habisan. Harvey York tersenyum tipis ketika dia mendengar kata-kata itu dan berkata, yang aku inginkan adalah memang seperti itu. Chapter 6916. Mendengar kata-kata Harvey York, Jesse Xavier sedikit tertegun, dan kemudian dia mengerti apa yang dimaksud Harvey York. Hal-hal telah mencapai titik ini. Apakah kedua belah pihak secara resmi bertemu atau tidak, perseteruan ini tidak akan pernah berakhir. Dalam hal ini bukan hanya sekedar untuk bertemu. Mungkin juga bisa membiarkan penjara naga mengetahui lebih banyak hal. Memikirkan hal ini, Jesse Xavier mengambil walkie-talkie dan memesan beberapa kata sebelum berkata kepada Harvey York. Tuan Muda York, aku bisa membawamu untuk bertemu Emery Wright. Tapi aku harap kamu tidak mengekspos identitasmu. Dan ketika kamu berbicara dengannya, kami juga akan mematikan pengawasan video. Aku harap kamu bisa mendapatkan hasil yang diinginkan. Harvey York mengangguk dengan acuh tak acuh. 5 menit kemudian, Harvey York dibawa ke ruang batu di ruang bawah tanah ke-9. Di dalam ruang batu,
Ada ruang gelap di mana-mana dan tidak ada cahaya. Hanya di tengah ruang batu ada kursi logam. Ada lampu kuning redup di atas kursi, yang membuat orang merasa pusing sekilas. Di bawah cahaya seperti itu, orang lain mungkin tidak memiliki perasaan apa-apa, tetapi orang-orang yang duduk di kursi tidak dapat melihat wajah semua orang dalam kegelapan. Ini adalah ruang interogasi penjara naga. Lagi pula, banyak penjahat yang menjadi sasaran penjara naga adalah petinggi dengan beban tinggi, dan mungkin tidak bisa keluar setelah masuk. Oleh karena itu, untuk melindungi privasi petugas penegak hukum penjara naga, interogator sering dapat menyembunyikan identitas mereka. Emery Wright duduk di kursi, ekspresinya tidak banyak berubah. Pada saat ini, dia sedang meminum teh naga dengan nikmat. Dia terlihat santai, seolah-olah dia tidak berada di penjara naga, tetapi di halaman rumahnya sendiri. Harvey York menatap Emery Wright di depannya dari kegelapan dan harus mengakui bahwa Emery Wright sangat tampan dan menarik. Momentum dan aura seperti itu bukanlah apa yang bisa dimiliki orang biasa. Orang seperti itu bukan hanya kerabat alami kaisar, tetapi juga atasan alami. Setelah menyipitkan mata pada Emery Wright sejenak, Harvey York melangkah maju dengan acuh tak acuh, muncul langsung di bawah cahaya, dan menatap Emery Wright dengan merendahkan. Emery Wright tidak terlalu terkejut terhadap kedatangan dan penampilan Harvey York. Dia hanya berkata dengan penuh minat, "Aku pikir kamu akan bersembunyi dalam kegelapan dan menatapku seperti tikus. Sekarang sepertinya kamu memiliki beberapa kemampuan. Setidaknya berani menghadapiku. Dari sudut pandang ini, kamu jauh lebih kuat daripada tuan muda keluarga papan atas dan keluarga kuno. Senang bertemu denganmu, Pangeran York, atau haruskah aku memanggilmu Tuan Muda York? Perwakilan York, Presiden York." Harvey York tersenyum dan berkata, "Tuan Muda Wright ternyata mengenalku. Ini benar-benar suatu kehormatan besar. Hanya saja aku pikir kamu lebih bahagia ketika kamu memanggilku Tuan Muda York. Lagi pula, identitasku seharusnya tidak ada artinya bagimu kan?" Emery Wright tersenyum tipis ketika dia mendengar ini, dan kemudian berkata dengan penuh minat, "Aku merasa kamu akan datang, tapi aku tidak tahu apa tujuanmu. Apakah kamu akan siap menjatuhkan batu dan menginjak-injakku, atau apakah kamu akan mengirim arang di salju dan membawaku keluar?" Harvey York mengangkat bahunya dan berkata dengan ringan, "Karena ada jejak serangan Kiros Wright dan Roy Siates, jadi tidak sulit untuk menarikmu ke dalam masalah ini. Bahkan harus dikatakan bahwa itu masuk akal." Chapter 6917. Namun, aku tidak begitu tertarik. Hanya saja aku ingin melihat bagaimana kamu akan keluar. Harvey York tersenyum lembut. Selain itu, aku dapat dengan ramah mengingatkanmu bahwa dalang di balik masalah ini kemungkinan adalah saudara baikmu, dan Parker. Aku tidak tahu. Setelah memahami ini, apa pendapatmu tentang hal ini? Setelah mengatakan ini, Harvey York menyipitkan mata pada Emery Wright di depannya, mencoba melihat apakah dia akan mengubah emosinya karena ini. Emery Wright menoleh ke samping pada saat ini dan berkata dengan penuh minat, "Mengapa kamu begitu yakin bahwa dalang di balik masalah ini adalah Dan Parker?" Harvey York berkata dengan serius, "Karena semuanya terlalu kebetulan. Orang yang mengambil tindakan memiliki hubungan yang tidak dapat diubah denganmu. Dan bahkan jika kamu ingin melenyapkanku, kamu tidak akan menggunakan cara kekanak-kanakan dan mudah diverifikasi seperti ini. Dari perspektif ini, orang-orang di balik layar pasti ingin memanfaatkan masalah ini untuk membunuhku dan mencabik-cabik mumu. Setelah mencapai akhir ini, orang yang bisa mendapatkan manfaat paling banyak secara alami adalah orang di balik layar kan. Belum lagi, aku masih memiliki saksi, meskipun dia sudah mati." Mendengar kata-kata Harvey York, Emery Wright mengangguk dan berkata, "Itu masuk akal. Tapi kenapa orang ini harus Dan Parker, bukan Sienna Wright? Apakah kamu sangat mempercayainya?" Harvey York menyipitkan matanya sedikit, lalu berkata dengan ringan, "Karena aku ada di sisinya. Jika aku hidup, itu lebih baik dan bermanfaat untuknya. Tentu saja, aku di sini bukan untuk memberikan penjelasan, bukan untuk membuktikan apapun. Aku hanya berharap kamu tidak dieksploitasi oleh orang luar. Lagi pula, kamu dan aku tidak ingin menjadi senjata api di tangan orang lain kan?" Setelah mengatakan itu, Harvey York mengangkat bahunya lalu berbalik. Di lapangan, hanya mata Emery Wright yang menjadi semakin dalam. Ketika Harvey York meninggalkan ruang interogasi, Jesse Xavier yang berdiri di depan pintu, menatapnya dengan penuh arti, dan kemudian berkata dengan ringan, "Tuan Muda York, apakah kamu tidak mengambil kesempatan ini untuk benar-benar membawa Emery Wright masuk? Ini adalah kesempatan yang langka." Harvey York berkata dengan ringan, "Kesempatan itu langka tetapi nyaris tidak berguna. Bagaimanapun, dia tidak melakukan hal ini. Jadi dengan cara keluarga Wright, mudah untuk menemukan bukti yang relevan. Terlebih lagi, tidak menarik untuk memasukkan Emery Wright sedemikian rupa.
Meskipun banyak orang berpikir ada banyak kontradiksi antara aku dan dia, pada kenyataannya, aku tidak berpikir ada kontradiksi besar. Tentu saja, Kiros Wright dan Roy Shiatus yang mengambil tindakan, adalah penjahat utama. Apakah mereka dihasut, atau keinginan mereka sendiri? Aku pikir penjara naga akan memberi mereka pelajaran yang mendalam, bukan? Jesse Xavier mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, seseorang pasti akan menjelaskan masalah ini. Namun, menurutmu, jika menyangkut Grand City, aku khawatir akan ada masalah. Karena kota perbatasan tidak berada di bawah yurisdiksi hukum negara hak kita." Harvey York mengangguk dan berkata dengan ringan, "Jangan khawatir, aku akan membawa keadilan kembali pada masalah ini sendiri. Lagi pula, pada tingkat tertentu, aku adalah penguasa Grand City." Mendengar kata-kata acuh tak acuh Harvey York, Jesse Xavier sedikit tertegun, lalu menghela nafas dengan emosi. Sepertinya sekuat apapun dan Parker, dia menendang plat besi kali ini. Chapter 6918. Setelah bertemu Emery Wright, Harvey York segera meninggalkan kantor penjara naga. Harvey York tidak terlalu berharap berapa lama Emery Wright akan dipenjara. Lagi pula, sangat sulit bagi orang seperti Emery Wright untuk membiarkan dirinya masuk dan bekerja sama dalam pertanyaan ketika rantai bukti tidak cukup jelas. Setelah kembali ke halaman, Harvey York segera meminta George Zabel untuk memobilisasi semua kekuatannya dan terus menggali informasi lebih jauh ke dalam tentang semua petunjuk di Grand City. Apa yang terjadi kali ini telah menyentuh garis bawah Harvey York. Bagaimanapun, dia akan pergi ke Grand City. Kecuali 3 aula utama langit dan bumi yang akan diambil sesuai kesepakatan, banyak hal yang masih harus diperbaiki. Setelah Harvey York mengatur masalah ini, dia hendak duduk di halaman dan menyesap teh ketika sebuah Bentley Loki muncul di gerbang. Pintu terbuka, dan siluet bayangan indah keluar. Itu adalah Sienna Wright, putri dari keluarga Wright. Harvey York tidak terlalu terkejut melihat Sienna Wright muncul, tetapi berdiri sambil tersenyum dan berkata, "Mengapa Putri Wright begitu bebas untuk datang ke tempatku yang buruk? Jika ada yang harus kamu lakukan, kamu bisa menelepon. Aku pasti akan pergi menemuimu." Sienna Wright berjalan ke Harvey York, tersenyum manis dan berkata, "Apakah menurutmu aku tidak akan punya sesuatu untuk meminta bantuanmu? Bukankah untuk hal itu sebaiknya harus datang secara langsung?" Sienna Wright tidak berbicara omong kosong, tetapi terus terang. "Pertama, atas nama keluarga Wright, aku ingin mengucapkan terima kasih untuk Emery Wright. Meskipun keluarga Wright nanti pada akhirnya memiliki beberapa cara dan sarana untuk membebaskan Emery Wright. Tapi kamu adalah korban, dan secara pribadi membelanya dengan beberapa patah kata. Untuk keluarga Wright, itu ribuan kali lebih baik daripada cara lain. Karena dengan cara ini, reputasi keluarga Wright tidak akan terpengaruh." Harvey York berkata dengan penuh minat, "Emery Wright dan kamu adalah pesaing. Aku melakukan ini, yang setara dengan membantunya. Putri Wright, apa kamu tidak marah?" "Kenapa harus marah?" Sienna Wright tersenyum ringan. "Pertarungan antara aku dengan Emery Wright adalah urusan keluarga Wright. Tapi dan Parker dengan gegabah campur tangan dalam urusan keluarga kami dan ingin menyeret keluarga Wright kami ke dalam air, yang telah melanggar kepentingan keluarga Wright. Pada titik ini, Emery Wright dan aku berada di kamp yang sama. Untuk menunjukkan rasa terima kasih, keluarga Wright kami juga menyiapkan hadiah." Saat berbicara, Sienna Wright mengeluarkan dokumen dari tas tangannya dan menyerahkannya kepada Harvey York. Harvey York membuka file dengan sedikit rasa ingin tahu dan berkata dengan aneh, "Apakah kartu masuk dan keluar Grand City?" "Ya, orang luar tidak bisa mendapatkannya karena kurang dari 10 kartu yang dikeluarkan dalam setahun. Kebetulan ada kuota kosong 1 tempat lagi. Keluarga Wright membantumu untuk mendapatkannya. Lagi pula, Tuan Muda York, jika kamu ingin mengumpulkan bunga di Grand City, kamu harus tahu cara masuk bukan?" Sienna Wright membuka mulutnya. Harvey York tersenyum dan berkata, "Sesuatu yang masuk akal. Secara pribadi, aku khawatir akan membutuhkan banyak usaha untuk mendapatkan ini. Sekarang aku dapat memulainya secara langsung, menghemat banyak sumber daya manusia dan material. Kalau begitu aku tidak akan sopan." Sienna Wright tersenyum, dan kemudian ada makna yang dalam di matanya. "Tentu saja, bukan karena niat baik bahwa keluarga Wright kami memberimu benda ini. Kami juga memiliki ide dan tujuan kami sendiri. Jadi, aku ingin meminta Tuan Muda York untuk melakukan satu hal. Dalam perjalanan ke kota Grand City, aku berharap kamu akan pergi ke Parkerville dan membatalkan pertunanganku." Chapter 6919. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Harvey York dengan santai mengemasi beberapa set pakaian dan naik pesawat ke Hyperborea. "Aku tidak menyangka bahwa pintu masuk ke Grand City sebenarnya terletak di puncak Hyperborea. Dari Walsing, butuh hampir 4 jam perjalanan. Saat aku tiba, mungkin sudah jam 12.
Jika berjalan dengan baik, aku akan memasuki kota perbatasan sebelum jam 2. Lalu di sore hari, aku akan mengambil 3 aula. Kalau begitu ngomong-ngomong, aku akan membantu Sienna Wright untuk membatalkan pertunangan. Oh, tidak. Mengapa aku harus memiliki pemikiran yang emosional dan berjanji pada Sienna Wright untuk membantunya? Dalam hal ini, di mata orang luar, bukankah kami berdua tampaknya memiliki hubungan khusus ataupun akan dicap berselingkuh? Harvey York yang duduk di kelas 1 pesawat, tidak bisa berkata-kata. Sekarang semua yang ada di Walsing masih belum beres, logikanya bahwa seharusnya dia tidak boleh pergi ke Grand City. Tetapi banyak peluang datang pada waktu bersamaan, dan sepertinya dia harus datang ke sana. Namun, semua yang masalah besar maupun kecil di Walsing ditangani oleh Yvonne Xavier. Jadi Harvey York merasa sangat lega, jadi dia merasa bahwa jika dia keluar selama 3 atau 5 hari, itu seharusnya tidak mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Setelah mengkonfirmasi hal-hal ini dan mengirim beberapa pesan lagi untuk mengatur semuanya, Harvey York bersandar di kursi nyaman kelas 1, siap untuk istirahat. Namun, sebelum Harvey York bisa tertidur, dia mencium aroma samar yang mengandung sedikit bau liar. Itu membuat orang sangat penasaran untuk mengetahui seperti apa pemilik wewangian itu. Harvey York tidak bereaksi berlebihan, tetapi membuka matanya dan melirik ke belakang. Segera, dia melihat seorang wanita muda yang sangat cantik, mengenakan kostum anak muda, berdiri di depan kabin. Wanita itu mengenakan rok bermotif kuda di bawahnya. Ada bandi yang penuh dengan karakteristik etnik di dadanya, namun tidak ada untaian tambahan. Di pergelangan tangan, kaki, dan lehernya tergantung ornamen emas berbentuk halus, dan ada suara gemerincing ketika dia berjalan, dan terdengar sangat menyenangkan. Dan aroma liar di tubuhnya sepertinya bukan parfum yang dia semprotkan, tapi nafas tubuhnya. Hanya dengan melihat sosok dan hiasan seperti itu, seseorang dapat menentukan bahwa dia sangat cantik tanpa perlu melihat wajahnya. Namun, Harvey York masih meliriknya tanpa sadar. Dia hanya bisa menghela nafas bergumam bahwa Tuhan telah menutup jendela untuknya. Bagaimanapun, dilihat dari penampilan wanita muda ini, dia sangat cantik, lembut, dan tanpa cacat sama sekali. Segera, pramugari yang berjalan di depannya, membawa wanita muda ini ke sisi Harvey York. Dia kemudian memberi isyarat kepadanya untuk melihat kursi kosong di sisi Harvey York, dan berkata sambil tersenyum. Nona Achanta, ini tempat dudukmu. Wanita muda itu mengangguk dengan acuh tak acuh dan berkata, terima kasih. Pramugari tidak banyak bicara, tetapi memberinya segelas air, lalu pergi sambil tersenyum. Harvey York terdiam, dan dia melirik wanita muda di sampingnya. Terutama setelah beberapa pandangan ke telapak tangannya, sebelum tersenyum ramah. Namun, merasakan tatapan baik Harvey York, Faida Achanta mendengus dingin dan tidak menanggapi. Jelas, dia seharusnya sudah bertemu banyak pria yang mengambil kesempatan. Dan pada saat ini di matanya, tindakan Harvey York tidak jauh berbeda dengan bajing yang ingin berbicara dengannya. Melihat sikap pihak lain, Harvey York juga mengangkat bahu dan tidak repot-repot mengatakan apa-apa. Dia baru saja melihat bahwa wanita muda ini juga adalah seorang praktisi seni bela diri, tetapi dia seharusnya hampir menjadi gila.